Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manif ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah permasalahan yang masih menjadi pembahasan hangat, terutama dari dulur-dulurku kalangan Esatrate ya. Jadi di sini kita akan bahas salah satu komunitas yang besar, yang dimana komunitas ini anggotanya didominasi oleh anggota persaudaraan Setia Hati Trate. Kita sebut aja komunitas ini adalah komunitas Soreng ya dulur-dulur. Yang dimana komunitas Soreng ini dikenal karena warga Esatrate yang aktif mengikuti latihan seni olah nafas. Yang bisa disimpulkan, tren latihan seni olah nafas ini juga mengiringi besarnya nama komunitas Soreng ini ya. Namun terlepas dari pendapat saya tadi dulur-dulur, kita kurang paham mengenai besarnya nama komunitas Soreng ini. Apakah berasal dari dulur-dulur yang mengikuti seni olah nafas itu tadi, atau memang sudah besar dari sananya? Karena kita tidak mungkin ya dulur-dulur. Memang dulur-dulur kita yang tergabung dalam komunitas Soreng ini rata-rata juga mengikuti latihan seni olah nafas juga. Yang berarti kalau menurut saya pribadi, dua hal ini tidak bisa terlepaskan antara seni olah nafas dan komunitas Soreng. Tapi menurut dulur-dulur bagaimana ya? Memelinting. Dan dalam pembahasan kita kali ini dulur-dulur, yang ingin kita bahas terkait komunitas Soreng ini, komunitas Karma Soreng ini sudah berbadan hukum dan memiliki legalitas. Yang bisa disimpulkan, tidak semua orang berhak menggunakan atribut Soreng. Karena bila mana menggunakan atribut Soreng, mereka bisa diseret ke jalur hukum. Dan komunitas Soreng ini memiliki ketua umum dan juga dewan dulur-dulur. Jadi juga bisa kita simpulkan, komunitas Soreng ini sudah mensetarakan diri mereka dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Seperti di Esatrate ini kan ada ketua umum, ada dewan pusat. Nah di Soreng ini juga ada seperti itu dulur-dulur. Dan yang lebih menggemparkannya lagi, yang notabene kita tahu komunitas Soreng ini didominasi oleh dulur-dulur kita dari persaudaraan Setia Hati Trate. Sekarang setelah memiliki badan hukum, pengurus dari komunitas Soreng ini menegaskan bahwa komunitas Soreng ini merupakan komunitas yang netral, universal, yang berarti semua berhak untuk menjadi anggota Soreng. Dan yang lebih membuat gempar lagi, beberapa postingan dari pengurus komunitas Soreng ini yang menampilkan anggota dari perguruan lain telah bergabung dengan komunitas Soreng. Apabila itu benar adanya dulur-dulur, kita perlu mengantisipasi bila mana di situ ada acara persaudaraan Setia Hati Trate yang dihadiri oleh anggota beratribut Soreng, berarti perlu dipertanyakan apakah dia ini merupakan anggota Esatrate atau bukan. Jadi spekulasi yang dilakukan oleh para pengurus ini luar biasa ya dulur-dulur ya. Menurut saya bisa menerobos ruang waktu. Mereka tahu dampaknya apabila banyak sekali anggota atau warga yang menggunakan atribut komunitas ke acara organisasi. Bahkan Kang Mas Murjoko pun juga menegaskan, Soreng, loh kalau masih bangga seperti itu berarti tidak percaya diri pada Esatrate. Lah gua apa masuk Esatrate? Jadi kalau mereka membentuk komunitas, membentuk organisasi sendiri, yang pertama berarti boleh saya katakan mereka ini sudah berkhianat kepada Esatrate. Jangan sampai ada rumah di dalam rumah atau ada organisasi di dalam organisasi yang pada saat itu menuai hujatan, yang menganggap apa yang disampaikan oleh Kang Mas Murjoko ini terlalu frontal. Kondisi seperti sekarang ini mungkin adalah jawabannya dulur-dulur. Tapi sekali lagi dulur-dulur, apa yang saya sampaikan ini hanyalah opini saya. Menurut saya, apabila memang kondisinya seperti itu benar adanya, di mana komunitas Soreng ini universal atau netral, dari al perguruan boleh masuk menjadi anggota Soreng, berarti perlu dipertanyakan apabila ada warga yang datang ke acara Esatrate lalu dia menggunakan atribut Soreng, apakah dia benar warga Esatrate atau dari perguruan yang lain. Di sini Manif ingin menghimbau kepada dulur-dulurku semua, jadikanlah komunitas ini hanyalah wadah berkreasi saja, wadah untuk menuangkan kreativitas kalian. Ya buat seru-seruan aja lah lur intinya. Jangan sampai kita menekuni atau menseriusi membesarkan nama komunitas kita, apalagi berharap komunitas kita bisa setara dengan Esatrate dan diakui oleh organisasi keberadaannya. Karena kita wajib sadar bahwa komunitas kita ini tidak akan besar tanpa adanya embel-embel organisasi di belakangnya. Intinya tetap banggalah dengan atribut kebesaran organisasi kita bersama ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.